Selamat pagi, puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini, kalau kita boleh bisa ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, menyertai kita sekalipun kita tidak menyadari atau kita tidak benar-benar merasakan, tetapi bukti Allah menyertai kita itu sungguh jelas dalam kehidupan kita. Ya, kita saat ini dalam situasi kondisi bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, hanya karena virus yang begitu kecil, ya, tetapi bisa membuat atau menggoncangkan dunia begitu luar biasa, ya. Dan semua kejadian-kejadian yang terjadi terlebih saat-saat ini, semua terbukti firman Tuhan telah menuliskan kepada kita semua. Ini artinya bagi kita seluruh jemaat Tuhan yang ada, khususnya jemaat yang ada di tempat ini, kita harus belajar mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, hidup kita sedemikian rupa, ya, karena kita sangat mengerti bahwa semua ini adalah sebagai tanda bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang, ya. Mempelai tidak lama lagi akan datang. Kristus tidak lama lagi akan datang kali yang kedua. Nah, sebagai kehidupan kita anak-anak Tuhan, umat percaya, ya, kita sangat tahu jelas firman Tuhan, banyak menuliskan sebelum kedatangan Tuhan itu kita harus mempersiapkan diri kita. Sebelum kedatangan Tuhan itu harus terjadi dulu apa yang disuratkan oleh firman Tuhan. Nah, bukti kejadian-kejadian yang terjadi saat-saat ini bukti. Dan Tuhan pun, Yesus pun, Tuhan kita yang mulia itu telah mengatakan bahwa ini harus terjadi sebagai tanda-tanda sebelum kedatangan yang kali yang kedua. Nah, apabila dia datang kali yang kedua, dia pun menulis, adakah dia mendapati iman di muka bumi ini? Adakah didapati anak-anak Tuhan itu, umat percaya itu sesuai dengan kehendaknya? Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Yesus jelas memberikan satu pernyataan, jelas memberikan satu peringatan kepada kita bahwa hendaklah kita sempurna, harus sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kalau kita tidak bisa seperti atau berjuang seperti Yesus, maka kita tidak akan dapat mencapai apa yang kita inginkan, apa yang dirindukan setiap umat percaya, hidup bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 4, 1 Petrus pasal 4, ya, dikatakan di sana di dalam mulai ayat 7 dan 8, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dan juga firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Tuhan memberikan lewat firman Tuhan ini bagaimana sampai kepada standar itu, kesempurnaan itu, sebagai wujud kita menyambut kedatangannya. Ya, kalau firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya memang
bahwa tidak lama lagi dunia ini akan benar-benar binasa. Kesudahannya sudah dekat. Dan firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dunia ini resah. Dunia ini bingung. Pemerintah dunia ini bingung. Bagaimana bisa untuk mengendalikan yang terjadi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha bingung bagaimana supaya perusahaannya bisa jalan. Banyak yang bangkrut. Saya banyak kenal beberapa orang yang memiliki usaha. Mereka bingung bagaimana bisa tetap berjalan. Ya, habis, ya, keuangan mereka habis, bahkan untuk membiayai karyawannya pun sudah tidak bisa. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan berkata, kuasalah dirimu. Di dalam keadaan situasi seperti ini, banyak orang pun mungkin tidak makan. Kemiskinan semakin meningkat, banyak orang semakin susah, peminta-minta di jalan, kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Ya, tapi kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, firman Tuhan berkata, hidup orang Kristen di keadaan segala sesuatu yang sudah dekat ini sudah menuju kesudahannya. Kita harus menguasai diri kita, menjadi tenang, supaya apa? Kita dapat berdoa. Mungkin kita tidak dapat bisa berdoa bersama-sama seperti waktu-waktu dahulu. Setiap hari kita berdoa. Tapi kita bisa lakukan di rumah berdoa. Bahkan beribadah hari Minggu pun saat ini sudah kita beberapa minggu ini tidak bisa. Tapi kita bisa membangun diri kita, mendewasakan diri kita. Ya. Jadi bukan karena orang saudara beribadah, tetapi karena diri saudara yang benar-benar rindu untuk bersekutu kepada Dia. Rindu untuk berdoa kepada Dia, membangun hubungan yang erat dengan Dia, memperbaiki hidup, ya, merenungkan kehidupan ini. Sudahkah kita menuju standar yang Tuhan inginkan? Ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menjadi dingin di akhir zaman. Kita lihat bagaimana sekarang di akhir zaman. Ya, hanya gara sepele bisa melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan. Kasih sudah menjadi dingin. Tidak ada lagi memiliki kasih. Ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan, di akhir zaman ini menuju kepada segala sesuatu yang sudah dekat, kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat. Justru anak-anak Tuhan, justru orang Kristen, cara hidupnya harus meningkatkan kasihnya seorang kepada yang lain. Tentu bukan kasih pura-pura, tetapi harus kasih yang dilandaskan dengan ketulusan hati. Ya, hati yang tulus, hati yang murni. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita benar-benar menyikapi keadaan situasi saat-saat ini. Kita harus menguasai diri kita. Jangan terpancing, jangan mengikuti arus keadaan orang-orang dunia ini, saudaraku. Jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Banyak berdoa, banyak sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Menguasai hidup kita. Dan semakin menunjukkan kasih yang tulus itu kepada banyak orang. Ya saudaraku, kita harus lakukan itu dengan benar-benar. Hati yang tulus itu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kiranya pada pagi hari ini, sekalipun saudara ada di rumah masing-masing, bangunlah hidup saudara, berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang kita dengar dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8 ini, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kita benar-benar ketika Tuhan nanti kelak Dia datang kali yang kedua, kita tidak tahu kapan, tapi kita didapati hidup kita sesuai dengan standarnya yang Dia inginkan. Puji Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya harap kita semua ya memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini, ya kita bagikan juga kepada yang lain, terutama jemaat Tuhan yang ada di tempat. Jadi kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau sampai saat hari ini Ebenezer, Tuhan ada menyertai kehidupan kami. Di tengah situasi-situasi dunia yang saat ini sungguh-sungguh Tuhan mengkhawatirkan, meresahkan. Tapi Engkau mengajar kami untuk tenang, untuk dapat menguasai hidup kami, untuk semakin lebih kami bersekutu, berdoa kepadamu, dan menunjukkan kasih kami Tuhan. Semakin tulus Tuhan kepada sesama kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan, seluruh kehidupan kami, terlebih khusus jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tolong kami Bapa untuk semakin hidup dengan sungguh Tuhan. Semakin lebih Tuhan introspeksi diri, semakin kami lebih mawas diri dalam kehidupan kami, menyikapi situasi-situasi saat ini Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan seluruh keberadaan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau tolong apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Allah yang begitu luar biasa akan memelihara kehidupan kami semua anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong Bapa, seperti firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, ajar kami untuk melakukannya. Menyerahkan juga kehidupan bangsa negara kami. Tuhan tolong memberkati Tuhan, pemimpin yang ada Tuhan, dari desa kami ini Tuhan. Ya Tuhan tolong kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, bahkan seluruh bangsa negara kami ini, pemimpin presiden kami Tuhan. Tuhan tolong beri kemampuan hikmat-Mu di dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Tuhan tolong juga Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Tuhan tolong mereka, beri kemampuan, kekuatan Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Umat-umat-Mu juga Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang Tuhan berikan, mengampunkan dosa, kelemahan, kekurangan kami. Kiranya kasih damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Tuhan berkati.